Bab 70. Kakak sudah pulang. Bagaimana ini? Wajah Mileye tanpa ekspresi, dan pikiran di benaknya berubah tajam. Pada saat ini, semakin kamu panik, semakin cepat kamu mati. Ketika sudah hampir 100 meter dari tanah, tiba-tiba ia mengeluarkan pedang spiritual keindahan, dan kedua tangannya menggenggam erat pedang keindahan spiritual. Kakak, tergantung padamu bisa hidup atau mati. Suara itu jatuh, dan energi misteri dalam dirinya mengalir deras ke dalam pedang keindahan spiritual di tangannya. Di udara, Mileye meraung, terbang dengan pedang. Namun pedang keindahan spiritual hanya sedikit gemetar dan tidak terbang. Mileye tidak menyerah. Dia terus mendorong pedang keindahan spiritual dengan panik. Menyerah saat ini pasti berarti mati. Mengendalikan pedang, mengendalikan energi, dengan energi mengendalikan pedang. Otak Mileye berputar, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba melepaskan tangannya, dan pedang di tangannya langsung berubah menjadi sinar pedang Tao dan melesat keluar. Melihat adegan ini, Mileye sangat gembira, namun pedang keindahan spiritual tidak bermaksud untuk kembali, tetapi terus menembak di kejauhan. Mileye terkejut dan berkata dengan cepat, "Kembalilah." Suara itu jatuh, dan matanya perlahan terpejam. Pada saat ini, dia merasakan hubungan antara dirinya dan pedang keindahan spiritual, dan dia dengan cepat merangsang energi di tubuhnya. Ketika dia masih belasan meter dari tanah, pedang keindahan spiritual tiba-tiba terbang kembali ke arahnya seperti sambaran petir. Dengan cepat dia meraih pedang keindahan spiritual dengan kedua tangannya, dan pada saat ini, dia berada kurang dari beberapa meter dari tanah. Tepat saat hendak jatuh ke tanah, pedang keindahan spiritual tiba-tiba bergetar hebat, dan dalam sekejap, tiba-tiba menyeret Mileye ke langit, tetapi sebelum mencapai beberapa meter, tiba-tiba jatuh dari udara bersama Mileye. Segera, di tanah. Bang! Mileye menghancurkan tanah dengan pedangnya, seluruh tanah bergetar hebat, dan debu yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Namun, Mileye tertawa terbahak-bahak. Karena pedang keindahan spiritual baru saja menyeretnya ke atas, semua kekuatan yang dia jatuhkan dari udara hilang, dan dia jatuh dari ketinggian sekitar 10 kaki. Dengan kekuatan fisiknya, dia bisa sepenuhnya menahannya. Sedikit tidak nyaman, tapi itu tidak fatal. Yang paling penting adalah di saat kritis hidup dan mati ini, dia benar-benar menyadari metode mengendalikan pedang secara tidak sengaja. Inilah yang dia sadari. Mengendalikan pedang. Ambil energi untuk mengendalikan pedang. Setelah tertawa sebentar, Mileye sepertinya memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat bangkit dan berlari ke kejauhan. Setelah beberapa saat, dia berlari ke hutan lebat, dan kemudian dia bersembunyi di pohon. Mileye mengangkat kepalanya dan melirik ke langit, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Mengapa seseorang menyerang kapal awan dari paviliun Suixian? Siapa yang berani melakukan itu? Pada saat ini, pikiran pertamanya adalah Akademi Changmu. Di seluruh kerajaan Jiang, hanya Akademi Changmu yang berani melakukan ini, dan mengapa Akademi Changmu melakukannya? Pada saat ini, napas tiba-tiba muncul di kejauhan, dan ketika dia melihat adegan ini, wajah Mileye sedikit berubah. Dia dengan cepat melompat dari pohon dan tengkurap di tanah. Pada saat ini, huruf bumi kecil muncul di alisnya. Aturan Tao. Mileye berbaring di tanah. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatan bumi. Dia tampaknya menyatu dengan bumi, dan nafas tubuhnya juga tertutup oleh nafas bumi. Tidak jauh dari sana, seorang pria tua dan seorang wanita muncul. Melihat dua orang ini, wajah Mileye tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Kedua orang ini, dia kenal,
mereka adalah wakil dekan Akademi Changmu, Nathan Mo dan Gavin. Nathan Mo melihat sekeliling, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa tidak ada jasadnya? Gavin di sebelahnya berkata dengan sungguh-sungguh, Guru, kamu tidak perlu melakukan ini sama sekali. Di kompetisi mendatang, aku akan membunuhnya dengan percaya diri. Nathan Mo menggelengkan kepalanya, tahukah kamu, dalam penyelidikan kami, orang ini tidak sederhana, tidak hanya calon Master Budo, tetapi juga kultivator pedang sempurna. Selain itu, dikabarkan bahwa dia di kapal awan Pavilion Zuixian membunuh seorang pengurus Pavilion Zuixian, tapi Pavilion Zuixian tidak mengejarnya, dan dia bisa melawanmu dengan alam energi perlindungan di gunung pembatas dunia. Tapi saat dia di ibu kota kerajaan, waktu itu kekuatan yang ditunjukkannya tidak sebanding denganmu, dan dalam waktu singkat, kekuatannya telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Berbicara tentang ini, dia memandang Gavin dan berkata dengan lembut, bukannya guru tidak percaya padamu, hanya saja Akademi Changmu harus memenangkan kompetisi ini, dan tidak boleh ada kesalahan. Reputasi Akademi Changmu yang berusia 1000 tahun harus dijaga. Gavin terdiam, tidak berbicara. Nathan Mo menambahkan, jangan terlalu banyak berpikir, Akademi memiliki kepercayaan mutlak pada kamu dan Ronald, tetapi Mileye ini benar-benar agak misterius, dia mungkin benar-benar tubuh pedang legendaris, jika dia dibiarkan untuk berkembang, di masa depan pasti musuh besar Akademi Changmu. Kali ini dia keluar sendiri, dan Sarjana Nasional An juga telah meninggalkan kerajaan Jiang. Inilah saatnya untuk membunuhnya, untuk menghindari masalah di masa depan, aku harus melakukan ini. Gavin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Guru, jika masalah ini terungkap. Nathan Mo mencibir, terungkap. Pertama, tidak ada yang tahu tentang ini, bahkan jika beberapa orang menduga bahwa itu dilakukan oleh Akademi Changmu, tetapi siapa yang berani maju untuk menuduh kita? Siapa yang berani? Di kerajaan Jiang ini, tidak ada orang yang berani. Setelah sekitar 1 bulan, dunia akan benar-benar melupakan Mileye. Gavin tidak berbicara lagi. Nathan Mo melihat sekeliling dan mengerutkan kening, mengapa tidak ada tubuhnya? Gavin melihat sekeliling dan berkata, dia hanya alam energi perlindungan. Dia jatuh dari ketinggian yang begitu tinggi, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk hidup. Mungkin dia tercabik-cabik di udara. Nathan Mo mengangguk, betul juga. Baiklah, kita tidak perlu mencari jasadnya. Kita kembali ke ibu kota kerajaan. Ronald sudah kembali ke ibu kota kerajaan, dengan sifatnya. Ketika kembali ke ibu kota kerajaan kali ini, siswa Akademi Changlan seharusnya akan memahami apa itu hidup lebih buruk daripada mati. Sayangnya, Mileye sudah mati, jika tidak, Ronald dapat memberinya pelajaran dengan baik. Setelah berbicara, dia dan Gavin berbalik dan menghilang tidak jauh. Di sisi lain, Mileye terlihat sangat dingin. Benar saja, itu adalah kerjaan Akademi Changmu. Jelas, kekuatan yang dia tunjukkan membuat Akademi Changmu sedikit khawatir. Menyergap dari belakang, Mileye melompat ke tanah. Dia mendongak, niat pembunuhan di matanya terungkap. Tunggu aku kembali, tunggu saja. Wajar saja dia kesal. Kali ini, jika dia tidak memahami ilmu mengendalikan pedang saat di persimpangan hidup dan mati, dia pasti sudah mati sekarang. Namun kali ini, ia juga menyadari bahwa semua pasukan di ibu kota kerajaan ini mungkin lebih hina dan tak tahu malu dibandingkan dengan kota Qingcheng. Akademi-akademi ini, untuk mencapai tujuan mereka, benar-benar dapat menggunakan cara apapun. Mileye menarik kembali pikirannya, dan setelah beristirahat, dia bangkit dan berlari menuju kota pembatas dunia. Wajar saja dia tidak mungkin lari ke ibu kota kerajaan seperti ini. Itu terlalu jauh. Kalau dia lari sampai sana,
itu mungkin setengah bulan kemudian. Di pegunungan, Mileye berlari sekuat tenaga, dan di depannya, pedang keindahan spiritual melayang. Dia menemukan bahwa dia ingin terbang dengan pedang, tetapi dia masih merasa sedikit tidak berdaya, dan dia tidak tahu apa yang kurang, tetapi dia bisa terbang dengan pedang. Di masa depan, dia sudah bisa melawan musuh dengan terbang dengan pedang. Baginya, ini adalah gerakan pembunuh lainnya, itu masih merupakan gerakan pembunuh yang sangat kuat. Sedangkan untuk mengendalikan pedang, dia hanya bisa menahannya untuk saat ini. Kota pembatas dunia. Di dalam tenda Nadia Jiang, tiba-tiba seorang lelaki tua memenuhi tenda. Lelaki tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, sesuatu terjadi pada kapal awan yang dinaiki Tuan Muda Ye." Mendengar ini, Nadia Jiang tiba-tiba menatap lelaki tua itu. "Apa maksudmu?" Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kapal awan itu tiba-tiba hancur." "Apa alasannya? Aku tidak tahu, tetapi itu seharusnya ulah manusia." "Itu masih..." Nadia Jiang tiba-tiba menyela lelaki tua itu, "Bagaimana dengan dia?" Pria tua itu ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu apakah hidup atau mati, tetapi jatuh dari ketinggian yang begitu tinggi." Bang! Meja di depan Nadia Jiang hancur berkeping-keping, dan dia terlihat sangat ganas. "Akademi Changmu sialan." "Sial!" Lelaki tua itu melirik Nadia Jiang, "Yang mulia." Nadia Jiang tiba-tiba menatapnya, "Kirim tim yang terdiri dari 100 kavaleri, pastikan untuk menemukannya, pastikan." Orang tua itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Di dalam tenda, Nadia Jiang mengeluarkan kartu emas. Melihat kartu emas di tangannya, ekspresinya sangat dingin. "Jika kamu mati, aku akan membuat Akademi Changmu membayar harganya di masa depan. Aku akan lakukan itu." Berbicara tentang ini, dia bangkit dan berjalan keluar tenda. Dia melihat ke langit di kejauhan. "Tidak, kamu tidak bisa mati. Kamu harus hidup dengan baik untukku." Dia meremas tangan kanannya dengan erat, kukunya telah menembus ke telapak tangannya. Pada malam hari, Mileye diam-diam kembali ke kota pembatas dunia, dan saat ini dia telah mengenakan jubah hitam, benar-benar menyembunyikan penampilannya. Dia tidak pergi mencari Nadia Jiang, dan sekarang dia, demi keamanan, tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Dia datang ke paviliun Zuixian lagi dan diam-diam mendapatkan tiket kapal awan. Setengah jam kemudian, sebuah kapal awan perlahan-lahan terbang keluar dari kota pembatas dunia, dan menghilang di malam yang jauh setelah beberapa saat. Di kapal awan, di ruangan biasa. Setelah Mileye mengunci pintu, dia memasuki menara penjara alam. Berlatih pedang. Kali ini, alih-alih berlatih ilmu pedang, dia menggunakan energi untuk mengendalikan pedang. Di lantai satu menara penjara alam, sebilah pedang berkelip dan terbang melintasi lapangan, namun terbang berantakan, dan terkadang jatuh atau berhenti di tengah jalan. Jelas, dia tidak terlalu mahir mengendalikan pedang ini, tapi baginya itu tidak masalah. Dia tidak mahir, dan dia akan mahir dengan lebih banyak latihan. Setengah hari kemudian, kapal awan semakin dekat dengan ibu kota kerajaan. Dan Mileye masih belum keluar dari menara. Dia masih berkultivasi dengan panik, bakat dan pemahamannya sangat baik. Secara bertahap menguasai beberapa trik, dan pedang keindahan spiritual juga terbang dengan lebih lancar. 2 jam kemudian, kapal awan semakin dekat dengan ibu kota kerajaan, dan pemandangan ibu kota kerajaan sudah terlihat dari kapal awan. Ibu kota kerajaan. Akademi Changlan, di depan gedung Changlan. Lin Siye sedang duduk di tangga batu, dia memegang orang-orangan kecil di tangannya. Orang-orangan kecil ini persis Mileye.
Melihatnya, Lin Siye menghela nafas dengan suara rendah. Dia menatap kaki gunung di kejauhan. "Kakak, aku sangat merindukanmu." Dia akan datang ke sini setiap hari dan menunggu Mileye selama 1 jam. Pada saat ini, Agnes Chi tiba-tiba datang ke sisi Lin Siye. Lin Siye menatap Agnes Chi. "Kak Agnes, apakah kamu lapar lagi?" Agnes Chi menggelengkan kepalanya. Dia duduk di samping Lin Siye. Dia melirik manusia kayu di tangan Lin Siye. "Kakak kamu." Lin Siye menganggukkan kepalanya. "Kakakku yang mengukirnya, bukankah dia tampan?" "Hihi." Agnes Chi hendak berbicara ketika tiba-tiba, dia melihat ke atas tidak jauh, di mana seorang pria dan selusin orang datang perlahan. Pria ini dan belasan lainnya adalah mahasiswa Akademi Changmu. Dan ketika Agnes Chi melihat pria yang memimpin, wajahnya tiba-tiba berubah. Ronald. Pria di depannya adalah Ronald, yang juga dikenal sebagai salah satu dari 2 jenius monster Akademi Changmu, selain Gavin. Ronald melirik Agnes Chi. "Di mana Mileye?" Agnes Chi bangkit perlahan. "Tidak di sini." Ronald sedikit menyipitkan matanya. "Saat aku tidak di ibu kota kerajaan, orang Akademi Changlan membunuh orang Akademi Changmu. Siapa yang memberikan nyali pada kalian?" Suara itu terdengar, dan dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Jelek. Tanah di depan Agnes Chi langsung retak. Agnes Chi menghunus pisau dan menebas. Bang! Dengan suara ledakan, Agnes Chi langsung terguncang kembali ke aula. Ronald hendak melanjutkan penyerangan ketika seorang siswa Akademi Changmu di belakangnya tiba-tiba menunjuk Lin Siye yang tidak jauh darinya. "Senior Ronaldo, orang ini adalah adiknya Mileye. Adiknya ada di sini, dia pasti bersembunyi." Mendengar ini, Ronald menoleh untuk melihat Lin Siye. Lin Siye buru-buru berbalik dan berlari, dan pada saat ini, Ronald tiba-tiba muncul di depan Lin Siye. Dia menjambak rambut Lin Siye, dan mengangkat Lin Siye dengan tiba-tiba. Lin Siye mengalir air mata kesakitan. Di dalam aula, Agnes Chi tiba-tiba melompat dan menebas Ronald. Pisau ini menembus udara secara langsung. Namun tak lama kemudian, Agnes Chi berhenti tiba-tiba, dan kemudian mundur ke tempatnya, karena Ronald memegang Lin Siye di depannya. Agnes Chi menatap Ronald, tercela. "Tercela." Ronald mencibir, "Jangan pikir aku takut padamu, aku hanya tidak ingin membunuhmu. Ingat, suruh Mileye ke Akademi Changmu untuk mati dalam waktu 1 jam, jika tidak, akan ada mayat lain di jalanan Gunung Changshan." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi membawa Lin Siye. Di belakang Ronald, Agnes Chi tiba-tiba berkata dengan dingin, menggunakan seorang gadis kecil sebagai ancaman, "Apakah kamu tidak takut Akademi Changmu akan menjadi bahan tertawaan dunia?" Bahan tertawaan. Ronald menoleh dan menatap Agnes Chi dengan dingin. Di kerajaan Jiang ini, siapa yang berani menertawakan Akademi Changmu? Niat pembunuhan tak terselubung di mata Agnes Chi. Dia berkata, "Kamu seorang pria, tidakkah merasa terhina menggunakan taktik ini?" Ada cibiran di sudut mulut Ronald. Sebagai pria yang bercita-cita tinggi, tentu saja akan menghalalkan segala cara, dan aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Ingat, dalam 1 jam, jika Mileye yang membunuh murid Akademi Changmu tidak datang ke jalan setapak Gunung Changshan, suruh dia mengambil mayat adiknya. Dia membunuh murid Akademi Changmu, dan jika dia tidak datang untuk membayar dengan nyawanya, aku akan membunuh adiknya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengambil Lin Siye dan berbalik dan pergi. Di dalam aula, Agnes Chi dengan cepat menghancurkan batu transmisi suara. Tidak lama setelah Ronald dan yang lainnya membawa Lin Siye, sesosok tiba-tiba berlari menuruni gunung menuju gunung, dan itu adalah Mileye.
Miley berlari sepanjang jalan dan tertawa keras. Lindsay, kakak sudah kembali. Bersambung. V.